Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Kita jumpa lagi kawan-kawan sekalian dari Sabang sampai Merauke, baik yang menyaksikan kami melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah kami siapkan maupun yang menyaksikan kami melalui channel TV Desa di YouTube. Kita ketemu lagi di kajian desa bareng Iwan atau Kades Iwan malam ini Selasa 17 Januari 2023 episode 59. Malam ini kita akan mengangkat tema yang lagi sedang hangat-hangatnya. Tadi pagi sudah berkumpul hingar-bingar dirayakan dalam tanda kutip di gedung DPR RI. Malam ini kita akan bahas 90 menit ke depan dengan tema Wakil Rakyat bicara tentang 9 tahun Undang-Undang Desa. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, tuan rumah kajian desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang malam ini dan sejak dulu memang terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan desapedia.id, media informasi desa terkini. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, malam ini memang agak spesial karena masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun lahirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan kita akan melihat, 90 menit ke depan akan mencoba menganalisa kira-kira apa permasalahan yang sudah kita jumpai, apa tantangannya, dan bagaimana prospek ke depan terkait dengan perjalanan Undang-Undang Desa sejauh ini. Nah, karena sesungguhnya ada 4 prinsip yang paling penting dari Undang-Undang Desa, yaitu pembangunan desa, pemberdayaan desa, kemasyarakatan desa, dan pemerintahan desa. Bagaimana keempat ini bisa berjalan sejak 9 tahun terakhir ini, dan kemudian apa ke depannya. Kita sudah mengundang 3 narasumber dari yang semuanya tentu saja wakil rakyat, dari 2 kamar parlemen yang ada di Senayan, DPR RI dan DPD RI, dan dari DPRD Kabupaten. Sudah hadir tiga-tiganya di Zoom meeting yang sudah kami siapkan. Pertama, dan ada 2 doktor dari 2 kamar parlemen kita. Pertama, Dr. Junimat Girsang atau Bang Junimat Girsang, biasa kita sapa. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Kemudian ada Dr. Philip Wamafma, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Beliau anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat. Dan yang narasumber yang ketiga adalah Pak Lukman Said. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia atau ADKASI yang juga menjabat sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Nah, itu ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kita, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom meeting maupun menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa. Malam ini kita akan mencoba melihat sejauh mana. Kalau Bang Junimat Girsang, saya kira terakhir pernah memberikan pernyataan bahwa revisi Undang-Undang Desa oke saja, tetapi samakan dulu persepsi di antara semua asosiasi kepala desa yang ada, terutama yang terkait dengan masa jabatan kepala desa. Nah, kita geser ke DPD RI misalnya, sejak tahun lalu DPD RI sudah menyusun rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Desa atau rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, dan itu sudah diserahkan ke DPR RI, rancangan undang-undang yang sudah disusun oleh DPD RI. Mungkin nanti Pak Dr. Philip Wamafma akan bercerita sedikit tentang sejauh mana rancangan revisi undang-undang yang sudah disiapkan oleh Komite 1 DPD RI, dan kemudian bagaimana DPRD Kabupaten yang melalui Pak Lukman Said mungkin bisa bercerita tentang bagaimana dinamika sebagai sebuah parlemen yang paling dekat dengan pemerintahan desa. Nah, saya kira itu sedikit pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pegiat desa dari Sabang sampai Merauke yang semakin banyak nih mau masuk ke Zoom dan menyaksikan kami semua di channelnya TV Desa. Kita ke Senayan dulu. Saya akan sapa dulu ke narasumber pertama. Tentu saja Pak Dr. Junimat Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, salam sehat, Bang Junimat. Selamat malam, Mas Iwan. Selamat malam kepada para teman-teman yang ikut virtual pada sore malam hari ini. Terima kasih sudah hadir di TV Desa, Bang Junimat.
ini kali pertama Bang Junimat hadir bersama kami. Mungkin tadi juga menyaksikan bagaimana kawan-kawan datang ke Senayan ya, Bang Junimat ya. Yep. Perangkat desa, kepala desa ketemu dengan Komisi 2 dan Balik kalau tidak salah. Nah, artinya sebagai pimpinan Komisi 2 DPR RI, kita ingin mendengarkan apa evaluasinya, apa yang menjadi tantangannya dan bagaimana prospek ke depan dari perjalanan Undang-Undang Desa sejauh ini. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Pertama, saya sampaikan penghargaan tinggi kepada Bang Iwan atau Kadis Iwan ya, yang bersama dengan TV Desa membuat acara pada sore malam hari ini tentang desa ya, dengan kerangka acuan wakil rakyat bicara tentang 9 tahun Undang Desa. Yang pertama. Yang kedua, tentu hari ini demo besar-besaran ke DPR dalam rangka untuk penuntutan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Saya tadi menerima 5 perwakilan para desa yang total itu berjumlah lebih kurang 260 orang ya di ruang Komisi 6. Pada intinya mereka meminta yang pertama tentang perpanjangan dari 6 ke 9 tahun ya untuk 2 periode. Kalaupun dihitung sesungguhnya kalau total dari masa periode itu tetap 18 tahun. Akan tetapi untuk 6 tahun saudara kita para kepala desa itu merasa sangat tidak bisa bekerja maksimal karena terbentur dengan tahapan 2 tahun pertama itu mereka menyelesaikan dulu konflik-konflik yang terjadi ya selama dalam proses hingga pemilihan kepala desa, dan tahun kedua ya mereka itu baru bisa konsolidasi. Sedangkan tahap ketiga itu ya tahun keempat mereka baru bisa melakukan pembangunan di desa-desa. Ini menjadi belum mereka, oleh karena itu mereka meminta supaya periodisasi jangka waktu 6 tahun itu bisa dirubah ke 9 tahun. Dan untuk masa periode dua kali, jadi total 18 tahun. Nah yang kedua tentu saya tadi menyampaikan kepada saudara kita para kepala desa bahwa untuk menjadi seorang kepala desa itu untuk pengertian, bukan cari kerja, ya, tapi kerja ya dalam rangka untuk melanjutkan atau sebagai konsistensi dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, membangun dari desa ke kota. Kalau selama ini kan dari atas ke bawah. Nah, itu selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, beliau mencanangkan mari kita membangun dari desa ke kota. Ada 14 poin yang mereka sampaikan, ya, 14 poin itu termasuk tentang pemulihan ekonomi di sana. Yang pertama. Yang kedua, mereka juga meminta supaya kepastian hukum dalam penggunaan anggaran desa itu betul-betul ada kepastian bagi mereka. Kenapa demikian? Mereka sering merasa tidak nyaman dengan adanya gangguan dalam tanda petik dari para aparat penegak hukum. Ya, ketika misalnya kepala desa ya menjalankan fungsi dana desa itu, mereka selalu dimonitor dalam tanda petik oleh APH ya setelah dan atau sedang dilakukan ya pemanfaatan untuk anggaran desa. Nah, mereka ingin kepastian sampai jauh mana kami bisa menggunakan anggaran desa ini ya, dan bagaimana sesungguhnya pengawalan dana desa ini oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, mereka juga menyampaikan bahwa pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa itu selalu disupervisi oleh beberapa kementerian dengan beberapa regulasi. Nah, ini membuat mereka tidak bisa bekerja maksimal karena ada 3-4 regulasi yang harus mereka patuhi, sementara antara satu regulasi dengan regulasi lain itu saling bertentangan. Tentu ini menjadi beban kepada mereka untuk tidak bisa bergerak
ya sesuai dengan amanat dari undang-undang itu sendiri. Nah, yang keempat, mereka juga meminta supaya hak dan kewajiban desa ya kepada masyarakat itu betul-betul diberikan satu pegangan ya sampai sejauh mana masyarakat bisa menanyakan tentang penggunaan dana desa. Ya, karena dalam praktek yang terjadi itu ya setiap masyarakat kebanyakan mereka itu bertanya langsung kepada kepala desa kemana uang yang sebanyak sekian banyak itu dan untuk apa saja, ya kan? Dan bahkan mereka menuntut pertanggungjawaban secara perorangan. Nah, jadi mereka ingin pesan itu. Nah, terus bagaimana dengan tugas tanggung jawab penataan desa? Ini belum diatur secara tegas di dalam juklak yang mereka terima, ya. Dan selebihnya mereka juga meminta supaya dana operasional ya pemerintah desa itu ya diturunkan. Jadi mereka ini kan selama ini mendapat dana termasuk untuk pemerintah desa itu hanya dari dana desa. Ya, tidak pernah ada ya anggaran operasional yang dianggarkan untuk operasional dari para kepala desa itu sendiri. Nah, yang terakhir tentang pembinaan dan pengawasan. Mereka juga bingung, sesungguhnya kami itu dibina oleh siapa? Kemendagri kah? Kemendeskah? Atau kementerian lain? Karena dalam praktek yang mereka rasakan selama ini, ya, mereka sering mendapat surat ya dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kemendes yang berbeda regulasinya. Sebagai contoh misalnya, Kemendagri mengatakan ini harus A, tetapi Kemendes mengatakan ini harus B. Jadi mereka bingung dengan situasi ini. Nah, poin-poin inilah sesungguhnya yang menjadi alasan mereka untuk melakukan unjuk rasa dalam tanda petik untuk membangun ya ke DPR RI. Yang terakhir, mereka menuntut supaya DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Saya sampaikan kepada teman-teman kepala desa bahwa kami DPR RI melalui Komisi 2 sudah mengajukan surat tertanggal 24 Agustus 2022 ya. Ada suratnya di sini dan saya sudah serahkan juga kepada teman-teman kepala desa kepada Balek supaya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa. Nah, ketika ini bolak-balik kami tanyakan ke Balek, nah ternyata dari pemerintah belum ada respon. Sementara untuk membuat satu undang-undang harus pembahasan dilakukan secara bersama-sama. Kalau itu inisiatif DPR, maka harus dilakukan oleh DPR dengan pemerintah. Kalau itu inisiatif pemerintah, harus dilakukan oleh pemerintah dengan DPR. Nah, dengan adanya informasi dari kami Komisi 2, ya, anggota DPR, mereka memahami bahwa sesungguhnya tentang undang-undang desa ini untuk revisi bukan terhambat di DPR. Tetapi belum ada respon dari pemerintah sampai detik ini. Nah, ini poin-poin penting dan kami di DPR sangat setuju ya sesungguhnya untuk revisi karena banyak hal-hal yang harus kita revisi dalam undang-undang tersebut. Ya, banyak hal kita revisi. Contoh misalnya di samping 6 ke 9 tahun itu ya, ada hal yang sangat krusial sesungguhnya yang harus kita kritisi di sana ya, tentang di dalam penguatan desa itu ya, berapa minimal anggaran yang harus diterima oleh desa A. Apakah harus sama dengan desa B? Ini kan tidak diatur sama sekali. Sementara di dalam APBN 2023 itu, pemerintah dan DPR telah mengalokasikan dana desa sebanyak 70 triliun ya untuk dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kota kabupaten. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus kita bahas nanti kalaupun revisi ini akan dilakukan. Ya, kita bahas dengan pemerintah supaya ada kepastian penggunaan dana desa itu. Yang pertama, yang kedua supaya ada kepastian hukum terhadap para kepala desa yang mereka itu bekerja sesuai dengan roh pengabdian. Begitu, Bang Iwan, sementara. Baik, Bang.
Dr. Junimat Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya kira tadi sudah menjelaskan banyak hal, sampai kemudian di ujung sesungguhnya DPR RI, seperti yang Bang Junimat sampaikan, setuju dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan berbagai tadi permasalahan, soal misalnya pembinaan pengawasan, lalu siapa sesungguhnya yang mengawasi desa, karena di saat yang sama terima surat dari Kemendagri, terima surat dari Kemendes, tetapi substansinya sesungguhnya berbeda, sehingga itu menyulitkan dan membingungkan aparat pemerintah desa di seluruh Indonesia. Juga soal kepastian hukum, ya, artinya terutama ini dalam tanda kutip, tadi saya mengutip Bang Junimart, soal gangguan dari aparat penegak hukum terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang sedang berjalan. Saya kira ada beberapa poin penting yang tadi Bang Junimart sampaikan, termasuk tuntutan untuk masa jabatan Kades menjadi 9 tahun, seperti yang hari ini sungguh hingar-bingar di media massa. Saya kira itu semua kita mencatat tadi beberapa poin penting dari Bang Junimat Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Tapi sayangnya memang draft revisi Undang-Undang Desa yang dibalik ini sampai saat ini belum direspon oleh pemerintah, karena memang pembahasan sebuah perubahan undang-undang itu harus dibahas DPR bersama dengan pemerintah. Jadi nanti kita akan mudah-mudahan akan ada perwakilan dari kawan-kawan di kementerian yang biasanya hadir di forum ini. Terima kasih Bang Junimat. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya ke Pak Dr. Philip Wamafma, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Selamat malam, Pak Philip. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TV Desa. Ya, makasih. Ya, bagaimana Komite 1 DPD RI yang Pak Philip pimpin sejauh ini melihat pelaksanaan Undang-Undang Desa, kemudian apa evaluasinya, dan kita semua tahu bahwa Komite 1 DPD RI telah menyelesaikan sejak tahun lalu draft revisi Undang-Undang Desa yang bahkan sudah diserahkan ke DPR RI. Silakan Pak Philip. Baik, terima kasih yang saya hormati saudara saya dari pimpinan Komisi 2 DPR RI, Pak Dr. Komite 1 ya punya pandangan adalah undang-undang ini sudah harus direvisi dan dirubah. Mengingat banyak hal, banyak persoalan yang tentu dalam perkembangannya menjadi kebutuhan dasar untuk perubahan undang-undang. Artinya apa? Artinya undang-undang desa sebelumnya apabila dikembangkan dengan perkembangan saat ini, ya tentu sudah mengalami keterlambatan. Ya, keterlambatan itu karena sistem pemerintahan maupun tata kelola pemerintahan, demikian juga implementasi otonomi daerah ini juga dengan sistem informasi teknologi yang berkembang saat ini, maka mau tidak mau desa atau undang-undang desa harus direvisi dalam rangka untuk mengikuti perkembangan dinamika hari ini. Yang pertama, ya, DPD secara keseluruhan pada masa sidang yang lalu ya sudah merumuskan dan sudah finalisasi RUU Desa usulan daripada DPD RI. Nah, DPD memandang yang pertama bahwa ini era otonomi daerah. Nah, era otonomi daerah padahal faktanya desa ini kan ketergantungan dana desa, ketergantungan dari pusat. Ya. Ini ketergantungan anggaran padahal di desa itu memiliki kontribusi besar, kontribusi ekonomi, kontribusi PAD bagi daerah, kabupaten, provinsi, dan negara. Kalau kita lihat hampir sebagian besar desa itu ada potensi-potensi sumber daya alam. Tapi kemudian desa tidak memperoleh apa-apa. Desa hanya memperoleh tentang alokasi dana desa dari Kementerian Desa yang dikucurkan tiap tahun ke desa.
Itu yang pertama. Artinya bahwa tidak ada keadilan di sana. Maka DPD mengusulkan bahwa dalam rangka penguatan desa, dalam rangka penguatan kewenangan desa, maka desa juga memiliki hak secara otonom untuk mendapatkan sebagian daripada sumber pendapatan asli desa. Nah, ini didapat dari mana? Ya, diperoleh dari sumber pendapatan asli desa itu yang kemudian dituangkan dalam APBD kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya bahwa sudah wajib, ya, sudah wajib pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mengakomodir alokasi anggaran khusus bagi desa. Walaupun kita tahu bahwa sudah ada dana desa, tetapi ini kan masih sifatnya sentral, terpusat di Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Kita berharap setiap tahun ada mata anggaran dari kabupaten dan provinsi yang dialokasikan secara utuh dalam bentuk anggaran pendapatan belanja desa. Saya pikir ini akan memperkuat posisi sebagaimana Bung Karno mengatakan tentang ekonomi kerakyatan itu. Ekonomi kemandirian ekonomi atau berdikari, berdiri di atas harga sendiri itu diaktualisasikan dalam bentuk bagaimana potensi daerah di desa itu menjadi sumber pendapatan asli desa. Itu yang pertama pandangan DPD kaitan dengan bagaimana otonomi desa. Yang kedua bahwa kita lihat bahwa banyak kasus hari ini yang terjadi tentang bagaimana tidak semua desa, tetapi hampir sebagian atau beberapa kasus terkaitan dengan penyalahgunaan dana desa. Baik penyalahgunaan dana desa ini, maka tentu dalam rangka memastikan bahwa keuangan desa ini digunakan dengan baik, maka ada sistem tata kelola keuangan. Memang sudah ada sistem ya yang dibangun oleh pemerintah untuk mengaudit, menginformasikan tentang sistem keuangan desa. Tetapi menurut hasil kami untuk dapat dari desa, ternyata sistemnya sudah ada, tapi perangkat desa yang mengelolanya, demikian juga SDM desanya masih terbatas, sehingga sistem informasi dan sistem pelaporan dana desa ini seringkali menjadi momok bagi kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas desa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting jauhnya adalah menurut DPD Komite 1 bahwa kita mengusulkan yang disebut dengan majelis desa. Artinya begini, DPD memandang bahwa tidak harus semua persoalan itu diselesaikan di pengadilan melalui kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Tetapi desa itu juga dibentuk yang disebut dengan majelis desa, sehingga ada persoalan-persoalan di desa itu bisa diselesaikan secara kearifan lokal di situ masing-masing. Jadi tidak harus semua persoalan itu diselesaikan di pengadilan. Saya pikir ini bagian-bagian dari sejumlah hal yang DPD dorong untuk perbaikan atau amandemen undang-undang desa. Saya optimis bahwa ketika desa diberikan hak otonomi dan kemudian mendapat bagian sumber pendapatan asli desa yang dianggarkan setiap tahun anggaran oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, maka saya pikir kemandirian atau berdikari ekonomi itu akan tumbuh di desa, dan kemudian desa itu akan maju dan berkembang. Demikian juga dengan pengawasan atau tata kelola keuangan desa. Saya ambil contoh ya, saya tidak akan jauh-jauh kemana-mana, tetapi hari ini berdasarkan laporan daripada penegak hukum di daerah, dugaan penyalahgunaan dana desa ini untuk kriminal misalnya. Ini kan hal yang memang harus kita kunci. Jangan sampai dana desa ini salah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kriminal. Nah, ini apa menjadi persoalan? Ternyata pengawasan ini masih sangat lambat, dan kemudian telah terjadi persoalan hukum, barulah muncul problem. Nah, saya pikir sebelum terjadi masalah, lebih bagus kita mengantisipasinya dengan bagaimana kalau pengawasan dana desa dengan sistem yang lebih simpel, singkat, dan mudah dipahami oleh masyarakat atau aparatur desa. Sehingga jangan kemudian aparatur desa memandang bahwa terlalu rumit sistemnya,
terlalu bermacam-macam model pelaporannya dan lain sebagainya. Hal ini kan tentu kita tahu bahwa tidak semua wilayah desa itu memiliki aparatur desa yang punya kompetensi keuangan yang unggul atau memahami IT dan tata kelola keuangan itu. Ya, kita harapkan mudah-mudahan Pak Jumirang Ginting bersama-sama dengan pimpinan Komisi 2 dan Komisi 2 ya kita dorong ke pemerintah sehingga sesegera mungkin adanya surprise sehingga masa sidang akan datang bisa dibahas revisi atau usulan undang-undang desa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Philip Wamagma, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Beliau berasal dari daerah pemilihan Papua Barat. Saya kira tadi seperti Bang Junimat, saya kira tadi beliau sudah memberikan pemantik dan sudah memberikan beberapa informasi kepada kita semua terkait bagaimana sikap politik Komite 1 DPD RI terhadap perjalanan 9 tahun Undang-Undang Desa. Pertama tentu saja tadi saya sampaikan dan beliau sudah menekankan bahwa beliau sudah saatnya memang Undang-Undang Desa itu direvisi dan diubah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kemudian ada yang menarik memang tadi Pak Philip sampaikan pentingnya memperkuat pengawasan. Yang tentu saja pengawasan ini yang tidak rumit, yang simpel. Sama seperti yang disampaikan Pak Junimat Girsang, saya kira tadi bagaimana pembinaan pengawasan itu bisa seimbang, bisa berjalan dengan hal yang tidak rumit. Karena kita tahu semua bagaimana kondisi di desa. Nah, mungkin ini juga beliau tadi menjelaskan, memang betul banyak dugaan ada dana desa, terutama di Papua dan Papua Barat yang diduga mengalir dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kriminal. Nah, tapi saya kira tadi beliau pastikan bahwa memang ini perlu ada tindak lanjut dalam bentuk pengawasan yang lebih detail yang menurut Pak Philip selama ini pengawasan masih lamban berjalan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa. Tapi yang paling penting adalah saya kira ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa bukan hanya dana desa, tapi si desa itu sendiri harus diberikan keadilan, harus menikmati juga potensi sumber daya alamnya yang kemudian itu nanti dapat diakomodir melalui penghasilan pendapatan asli desa atau PADES. Dan ini saya kira perlu bukan hanya peran pemerintah pusat, tapi perlu peran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Saya kira itu tadi beberapa informasi soal yang tadi Pak Philip sampaikan. Dan juga dulu kita pernah bahas soal majelis desa. Ini sebuah upaya Komite 1 DPD RI untuk mendorong berbagai persoalan di desa itu tidak melulu diselesaikan melalui hukum nasional, tapi ada sebuah kearifan lokal yang didorong. Dan ini sudah bunyi ya, sepertinya di rancangan undang-undang perubahan undang-undang desa yang tahun lalu sudah dirumuskan oleh Komite 1 DPD RI. Baik, terima kasih Pak Philip. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab dari kawan-kawan. Sudah banyak yang hadir di Zoom maupun yang menyaksikan melalui saluran YouTube channel TV Desa. Saya ke pembicara berikutnya terlebih dahulu ke Pak Lukman Said, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Beliau juga sudah hadir bersama kita semua. Selamat malam, Pak Lukman. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir. Wah, ya. Lagi di luar sepertinya nih. Ya, lagi di kampung nih, kan kita orang kampung. Oh, mantap. Ya, Pak Lukman tadi sudah disinggung tuh. Pak Lukman belum bicara, Pak Philip tadi dari DPD RI sudah singgung. Ini butuh butuh political will dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Nah, bagaimana DPRD kabupaten sejauh ini di seluruh Indonesia yang tergabung dalam ADKASI itu melihat perjalanan Undang-Undang Desa selama 9 tahun terakhir ini? Silakan Pak Ketum. Yang pertama, selamat malam. Pak Girsang, merdeka. Merdeka. Teman-teman yang lain, pembicara dan pemirsa di seluruh Indonesia yang live pada hari ini, saya mau katakan bahwa Undang-Undang Desa ini 9 tahun, ini cukup luar biasa dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan lahirnya Undang-Undang Desa ini itu sudah melampaui daripada kehebatan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Artinya apa? Lahirnya Undang-Undang Desa 9 tahun ini, kalau kami DPRD ini belum punya undang-undang. Kami nyantol kepada Undang-Undang 32 pemerintahan daerah. Ini sangat luar biasa kekuatannya desa nih. Sangat luar biasa.
Oleh karena itu, 9 tahun Undang-Undang Desa lahir ini dan sudah berjalan, saya mau ingin sampaikan apa keterlibatan DPRD terhadap pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pertama, saya mau sampaikan, dana, sebenarnya intinya dana kan, dana yang mengucur ke desa itu sudah jelas. Pertama, ADD yang disiapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan DPR RI membahas triliunan itu setiap tahun. Yang kedua, di APBD kabupaten itu 10% wajib dari APBD. Melimpah uang masuk ke desa. Sangat melimpah. Yang ketiga, kebijakan pembangunan pusat, kabupaten maupun provinsi itu kan bukan ke kota, itu ke desa. Pembangunan talut, pembangunan persawahan. Hanya yang saya mau ingin stressing pada hari ini adalah negara mendorong bagaimana menciptakan sebuah regulasi namanya data persisi desa. Harus ada itu data. Sehingga program-program pelaksanaan pembangunan yang berbasis dari bawah itu punya data dari desa, data dari kampung, data dari RT. Datanglah di Sulbar. Sekarang Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu sudah melakukan namanya program data desa persisi. Kerjasama dengan IPB. Di Sulbar sudah itu, Pak Akmal itu. Saya salut ini PJ Gubernur Sulbar nih. Dia sudah membuat namanya program percontohan namanya data persisi dan itu berhasil. Karena bagaimana kita mengucurkan dana ke daerah kalau tidak punya data? Hanya katanya. Mohon maaf ya tanda kutip. Bukan saya tidak percaya dengan BPS. Bukan tidak percaya. Tetapi selama ini kan kita selalu diperhadapkan dengan persoalan data. Datang di Jakarta bawa proposal. Mengatakan harus ada data. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Komisi 2 untuk mendorong. Dan kami DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Dari 415 kabupaten. Sudah 315 kabupaten membuat surat kepada Presiden agar mengeluarkan namanya peraturan pemerintah tentang regulasi namanya data desa persisi. Sehingga menjadi sebuah kebijakan nasional untuk kita dilaksanakan di seluruh Indonesia. Yang terakhir saya mau stressing, saya tahu persis kawan-kawan saya semua diabdesi. Bahwa hari ini kawan-kawan datang demo di Jakarta untuk memintakan 9 tahun. Saya kira sah-sah saja tuh. Ya kan? Cuma ini juga harus kalau direvisi Undang-Undang Nomor 6 itu harus masuk dengan jelas. Sehingga tidak ada penyimpangan. Itu namanya aparatur pengelola keuangan desa. Itu yang membuat semua persoalan. Kan banyak teman-teman di grup saya, teman-teman telepon kepala desanya ini dan itu. Karena memang kita harus akui sumber daya dalam rangka melakukan program-program pembangunan, perencanaan di desa dengan yang begitu banyak uang memang masih kurang daripada sumber daya manusia. Ya, oleh karena itu harus jelas regulasinya di situ tuh yang mendampingi desa. Desa ini kan dipilih rakyat. Desa itu dipilih rakyat, ya kan? Nah, sehingga bisa saja desa yang terpilih itu ya maaf tanda kutip kan sama dengan DPRD, ya kan? Kita harus akui rilis bahwa karena dipilih oleh rakyat ya bisa saja nanti karena dia tokoh, dia punya kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada rakyat, dia terpilih. Nah, kemudian bisa saja juga yang banyak duit. Ya tidak bisa dipungkiri lah dengan pemilihan langsung begini ini kan sangat terjadi kepala desa aja kok main duit udah pragmatisnya luar biasa. Ini juga yang menjadi persoalan bagi kita semua. Sehingga jangan khawatir kalau tadi kawan saya dari Papua DPD mohon maaf ini yang terhormat banyak yang terjadi penyimpangan. Ya kan harus mencari duit kalau dia mau maju kepala desa itu bukan lagi namanya hal yang rahasia umum ya. Kalau lo punya duit ya dipilih, kalau enggak terpilih. Ini juga persoalan dan tantangan dan menjadi PR kita semua terhadap pragmatis setiap pemilihan kepala desa, DPR, pemilu legislatif. Nah, yang terakhir saya mau ingin sampaikan bahwa
juga ada di dalamnya kalau ada terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 bahwa mohon maaf ini tumpang tindih kebijakan nasional. Kadangkala kita membangun program di desa tumpang tindih dengan provinsi, tumpang tindih dengan program penganggaran di desa. DPRD tidak ada regulasi pun. Ingat, tidak ada satupun berbunyi regulasi bahwa DPRD itu terlibat dalam program pengawasan dan apa namanya dan penganggaran. Jadi mereka menyusun sendiri anggaran tuh. Kepala desa menyusun sendiri tuh bersama dengan Pokmas ya, apa kelompok masyarakat ya. Ya, kelompok masyarakat. Kami tidak bisa mengawasi secara full karena kami tidak terlibat dari awal bahwa harus dibangun ini. Saya mau kalau mau hebat kita tentang desa ini, saya pengen Undang-Undang Nomor 6 ini diberikan kewenangan kepada desa untuk menciptakan inovasi-inovasi. Begitu banyak uang, dia buang uang 200 juta, tapi bisa menciptakan karena dia kaya daerahnya, wisatanya, apa segala macam. Sama dengan, kalau tidak salah, pernah saya di Palembang, ada satu kepala desa, dia hanya buang 100 juta uang, tetapi bisa menciptakan miliar, karena dia bisa menciptakan embung menjadi pabrik namanya karet. Begitupun di Bali, dibuat. Tapi ini kan kadang-kala desa juga habis anggarannya aja bangun gorong-gorong, bangun WC. Jadi uang yang dikasih tidak tercipta, tidak mensejahterakan rakyat, terputar di situ saja. Coba menciptakan inovasi-inovasi yang bisa mengembangkan UMKM yang ada di desa. Saya kira tidak melanggar itu. Sekali lagi, kami DPRD di seluruh Indonesia tetap mensupport apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi harus jelas juga regulasinya. DPRD pada posisi mana dalam rangka mengawasi dan terlibat dalam proses penganggaran yang ada di desa itu. Jadi kalau kami panggil desa itu tentang apa program, enggak ketemu. Karena memang dari awal kami tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya itu. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman Said, Ketua Umum Adkasi, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Pak Lukman, saya ada satu pertanyaan, mungkin bisa direspon dengan singkat. Kalau ada persoalan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, itu biasanya mereka ngadu ke DPRD. Oh, enggak ada. Itu kewenangannya kepala desa. Mengangkat aja kepala dusun, kewenangan kepala desa. Katanya ada undang-undangnya. Jadi sama sekali DPRD tidak. Desa ini kuat. Hampir tidak pernah ketemu dengan DPRD. Karena merasa dia punya undang-undang tersendiri. Baik. Sangat kuat. Sangat kuat. Kadang-kala juga kita panggil, tidak ada hubungan. Memang tidak ada. Hampir terputus mata rantai DPRD dengan kepala desa. Nanti ketemu kalau saat pemilu. Ketemu saat pemilu. Sebentar lagi dong. Ya, artinya gini Pak Lukman. Saya mencatat ya, teman-teman di sini mencatat. Ada banyak sekali kasus-kasus pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang bermasalah dilakukan oleh kepala desanya. Nah, mereka mau ngadu kemana? Akhirnya mereka ngadu ke DPRD. Nggak ada pernah ke DPRD. Dia mengadu ke DPRD, tetapi kan hanya persoalan pengaduan. Tidak ada legal standing kami untuk bisa memproses itu. Baik. Nggak ada, karena kewenangannya kepada dia sangat kuat. Kewenangan memberhentikan aparaturnya, kewenangan untuk mengangkat ketua RT, kewenangan mengangkat ketua kepala dusun, ya. Ya, kalau RT kan kota, kalau dusun, desa itu dusun, kepala dusun. Jadi kewenangan penuh dia, luar biasa, gitu loh. Baik, baik Pak Lukman Said, Ketua Umum Adkasi, tahan dulu. Nanti tentu saja akan ada banyak yang ingin mengklarifikasi ini dari pernyataan Pak Ketum. Tapi memang menarik tadi Ketum Adkasi sampaikan soal lagi-lagi ya soal banyak masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Itu yang Adkasi lihat selama 9 tahun terakhir ini. Itu juga sama seperti yang tadi disampaikan Pak Philip dan Pak Junimat, saya kira. Kemudian soal, ya, seperti DPRD tidak, Pak Lukman sampaikan tidak ada ruang untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembinaan pengawasan desa. Ini yang dirasakan oleh kawan-kawan di Adkasi sejauh ini. Dan yang paling penting tadi soal berbasis data ya. Jadi penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN itu sejatinya menurut Pak Lukman harus berbasis data. Datanya itu pun data yang datang dari desa, yang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Saya kira itu kita catat semua poin-poin penting dari Pak Lukman Said, Ketua Umum. Iya Pak Lukman.
Oke, Putus-putus ah. baik. Baik, saya buka dulu sesi tanya jawab. Kalau ada kawan-kawan pegiat desa, pendamping desa, perangkat desa yang ingin merespon ketiga narasumber, silakan. Saya bacakan ada beberapa penanya nih yang dari yang menyaksikan kita di YouTube channel TV Desa. DPRD sebaiknya melakukan peningkatan kapasitas kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Itu pertanyaan buat Pak Lukman Said sepertinya tuh. Pak Lukman, ada penanya ini. Bagaimana? Iya, ada yang bertanya, DPRD sebaiknya melakukan peningkatan kapasitas kepada BPD. Iya, begini. Itu tidak bisa kita terlalu jauh ke situ karena BPD juga itu kan dipilih. Mereka bahwa menganggap bahwa saya ini kan DPRD, dia menganggap dirinya bahwa saya DPRD-nya desa. Gitu loh. Nah, jadi memang harus ada regulasi seperti apa tugas DPRD dalam rangka pengawasan desa itu. Kalau tidak ada tugas nggak bisa karena mereka sudah pintar semua. Oke. Nggak bisa kita langsung jauh mengintervensi karena dia juga dipilih. Saya lo dipilih kok. Kamu juga dipilih. Coba. Nah, gitu loh. Tetapi mohon maaf, memang melekat. DPRD itu melekat fungsi pengawasannya siapapun. Tetapi kan tidak maksimal. Tidak maksimal di situ. Cuma kita hanya mengawasi, tapi kita kan tidak bisa mengeksekusi. Tidak bisa membuat pansus, tidak bisa membuat panja. Nggak bisa, karena ada undang-undangnya itu. Oke. Karena kita kalau buat pansus, kan PP saja. PP, lebih di atas undang-undang. Kami itu membuat pansus PP 12. Tentang tugas dan fungsi DPRD PP 12 PP. Mereka undang-undang. Mana bisa? Saya kira gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Saya ke penanya berikutnya, Mas Supono nih, Ketua PA BPD seluruh Indonesia. Mas, silakan Mas Pono. Buka mute-nya, Mas. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Monggo. Saya Supono Pak, Ketua PAPSI Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sedikit menyampaikan masalah 9 tahun Undang-Undang Desa Pak. Saya kebetulan Ketua BPD Pak. Alhamdulillah. Ini ada Bapak Ketua DPR Indonesia. Kami hanya menyampaikan sedikit keluh kesah kami di grup, Pak. Yang pertama, setelah 9 tahun adanya Undang-Undang Desa, keterlibatan kepada BPD masih sangat minim, Pak. Ini yang hasil di grup saya, Pak ya. Saya sampaikan. Perhatian pemerintah kepada BPD masih sangat minim. Terutama dengan tunjangan lah Pak. Tunjangan kami di Kabupaten Merangin, alhamdulillah untuk ketua sudah 1.250.000, anggota masih 750.000. Cuma di beberapa daerah lain masih sangat minim Pak. Karena itu kembali ke kabupaten masing-masing. Besar harapan kami selaku BPD ini Pak, disamakanlah seluruh Indonesia. Ini harapan Pak ya kepada Bapak Komisi 9 tadi, dan kepada Bapak DPD yang terhormat yang ada di forum ini. Itu kan anunya ini kan yang jelas intinya kami memohonlah kepada yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai hak untuk BPD. Gimana BPD itu ada perhatian yang khusus dari pemerintah. Tidak seperti saat ini Pak yang kami rasakan. Kadang-kadang beberapa kabupaten itu yang tidak mempunyai forum secara legal tidak ada perhatian khusus. Tapi kalau kami dari Kabupaten Merangin dengan Ketua DPR, insya Allah sudah sering komunikasi, melakukan RDP dan segala macamnya. Jadi
ada perhatian khusus dari DPR kepada BPD di Kabupaten Merangin. Baik. Cuman yang kabupaten-kabupaten lain yang belum bisa seperti itu sangat dirasakan kekurangan untuk peningkatan kapasitas. Sementara BPD kan berhak mendapatkan kapasitas setiap tahunnya. Kadang-kadang masih terbentur dengan masalah anggaran, Pak. Nah, ini hanya penyampaian saja. Mohon kepada Bapak yang Baik, Mas. Ketua DPR. Baik, Mas Supono. Sudah kita catat, nanti akan direspon oleh ketiga narasumber. Terima kasih Mas Supono dari Merangin, Jambi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkumpulan Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Merangin, Jambi. Saya ke Mas Agus. Mas Agus Imron Rosadi. Mas, apa yang mau disampaikan? Dibuka, Mas, mute-nya, Mas. Ya. Silakan, Mas, perkenalkan diri dahulu. Mas Agus Imron Rosadi. Langsung, Mas. BPD ke depan lebih baik diperhatikan oleh pemerintah. Mas Agus ulang dari awal, Mas. Tadi masih ke mute ya? Ya, dari Cimanggung, Sumedang. Ya. Kami mengapresiasi Undang-Undang Desa karena BPD sekarang mitra desa. Jadi semua desa, anggaran desa itu melalui musyawarah BPD, tetapi kata Bapak yang tadi betul sekali, kesejahteraannya masih belum ditingkatkan. Di Sumedang sudah ada peraturan bupati, alhamdulillah. Ketua sudah 750.000, wakil ketua Aris 600.000, anggota masih 500.000. Tolong ke depan fungsi BPD sesuai dengan tupoksinya, membuat legislasi atau perdes, mengawasi kinerja dan menyerap aspirasi, terus ditingkatkan. Dan dulu ada budgeting, kenapa sekarang jadi dihilangkan? Itu saja untuk berjuang. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang dari Kabupaten Sumedang. Ada satu lagi mungkin penanya? Siapa ya? Ini ada Ketua Umum Abdesi hadir nih. Ada Ketua Umum Forum Sekdes hadir. Mas Nur ya, Mas Nur Rojuki. Dari Forum Sekdes Indonesia. Monggo Mas. Iya. Saya kira kalau tadi ada kaitannya dengan ada usulan DPR harus membina BPD itu ya DPRD. Ya. Enggak pas. Bahwa tugas pembinaan itu eksekutif kalau ikut ngawasi ya tetapi persoalannya bahwa tugas BPD itu, fungsi BPD itu sebenarnya linier, sejajar. Coba dilihat antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan Undang-Undang 17 tahun 2014, sama di situ. Bahkan sesungguhnya lebih akurat itu ada di BPD sebagai tugas pengawasan, menentukan anggaran itu ada, sama. Lihat itu. Nah, mungkin selama ini teman-teman BPD tidak memahami fungsi ini. Nah, untuk memahami fungsi ini maka diperlukan pengetahuan atas regulasi yang ada. Ini tentang pengawasan misalnya. Ketika BPD itu punya kualitas bagus, bergaining posisinya bagus. Tentang mitra tadi saya menanggapi bahwa ada 3 posisi. Ketika di dalam perencanaan, BPD adalah mitra pemerintah desa di dalam membuat sebuah perencanaan. Tetapi ketika pelaksanaan kegiatan anggaran, BPD pengawas. Ketika dalam pelaporan pertanggungjawaban BPD itu evaluasi. Jadi ini harus dimaknai jelas ini. Jelas sekali. Jangan sampai nanti semuanya mitra akhirnya kong kali kong BPD dengan pemerintah desa. Karena di situ jelas sekali pada saat perencanaan itu mitra bersama-sama. Tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran, BPD bukan mitra.
BPD pengawas bersama rakyat, mitranya justru pada rakyat. Itu jelas. Lalu pada saat laporan, nah, tentang evaluator, jangan disalahartikan. Banyak orang-orang yang ada di desa itu, BPD itu bukan jangan overlapping. Itu tugasnya auditor, itu inspektorat. Ya salah. Kegiatannya sama, tapi tujuannya yang beda. BPD mengawasi, tapi monitoring, camat monitoring, tapi tujuannya beda. BPD mengawasi dalam rangka untuk meluruskan pekerjaan, sementara camat mengawasi dalam rangka pembinaan. Ketika laporan pertanggungjawaban BPD itu mengevaluasi dalam rangka untuk meluruskan, dalam rangka untuk mencocokkan agar beres di desa, tidak terjadi kecurangan apapun. Sementara kalau audit itu evaluasi, auditor sebagai mengaudit itu untuk urusan mencari temuan untuk selanjutnya jika ada masalah maka merekomendasikan ke APH. Tapi BPD tidak, dimusyawarahkan kalau ada temuan. Ini jadi BPD, teman-teman BPD jangan takut, itu memang tugasnya mengawasi, memang tugasnya mengevaluasi. Ini seandainya ini dilakukan dan orang-orang supradesa itu tidak tidak membutakan teman-teman BPD, sebenarnya desa itu sudah tentram, bagus, jalan. Mengapa sekarang carut-marut terjadi? Karena BPD sengaja dimandulkan, BPD sengaja dibodohkan. Ini saya harus kalau terkesan marah, monggo. Tetapi ini kondisinya sudah akut, persoalan carut-marut di desa ini. Akibat apa salah satunya? BPD yang tidak kunjung dihidupkan, BPD yang tidak kunjung diberi ruang yang cukup sebagai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih, Mas Nur Rojuki. Saya kira seperti Jambi tadi dan juga dari Sumedang tadi, saya kira 9 tahun Undang-Undang Desa kurang memberikan perhatian kepada peran BPD. Nah, bagaimana peran tadi Pas Nur Rojuki sampaikan, kemudian dukungan anggaran juga tadi disampaikan oleh Mas Supono ya dari Jambi. Tapi memang ini evaluasi kita catat bahwa ke depan memang peran BPD harus lebih dioptimalkan karena kondisinya yang namanya pemerintah desa ya harus diawasi. Siapa yang mengawasi paling dekat adalah tadi Mas Nur juga sampaikan itu BPD. Baik, terakhir ya penanya ya, saya ke Mbak Handayani. Sebelum nanti kalau ada waktu saya buka kembali. Mbak Sri Handayani. Siapa nih? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Mbak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Handayani, biasa dipanggil TNC. Saya dari BPD Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Masih satu wadah dengan Pak Agus Imron yang tadi. Pembahasan kali ini adalah terkait revisi Undang-Undang Desa ya. Betul adanya tadi Pak Agus bilang untuk BPD di Kabupaten Sumedang memang sudah ada peningkatan, itu pun berkat perjuangan BPD yang mana awal mulanya tunjangannya memang di bawah standar, akhirnya untuk ketua 7,5 dan untuk anggota 500. Nah, kembali lagi perihal revisi undang-undang perihal desa, ini yang menjadi pertanyaan saya. Revisi undang-undang tersebut kan bukan sekedar mengenai pembahasan mengenai panjangnya atau memperpanjangnya jabatan kepala desa. Karena ini akan berkaitan dengan perubahan-perubahan yang lainnya. Kemendagri ataupun Kemendes akan menyusun kajian akademik ke DPRD terkait revisi undang-undang tersebut. Jika DPR setuju maka diajukan menjadi prolegnas, baru dibahas dan seterusnya. Cuma masalahnya kemungkinan Kades akan mendesak revisi tersebut itu disahkan dan diterapkan sebelum bulan Oktober. Yang menjadi pertanyaan, revisi undang-undang tersebut isinya apa saja? Karena nggak mungkin hanya merubah pasal mengenai masa jabatan kepala desa. Bagaimana dengan yang lainnya? Banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah BPD. Itu, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sri Handayani. Saya kira sama mempertanyakan bagaimana pengaturan tentang BPD ke depannya, terutama yang sudah tertulis di dalam
revisi Undang-Undang Desa. Mungkin nanti baik Pak Junimat Girsang maupun Pak Philip sebagai pimpinan di DPD RI dan DPR RI mungkin bisa menjawab apa yang ke depan dibutuhkan untuk memperbaiki peran BPD yang saya kira 9 tahun ini tadi teman-teman sudah sampaikan minim sekali peran BPD sejauh ini dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Baik, cukup ya? Dari pendamping tadi ada yang mau nanya sepertinya. Dari pendamping lokal desa. Ya, Pak Iwan. Siapa nih? Oh, ini Pak Kadir dari Pak Supriyadi Kadir. Dari Goa ya. Ya. Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam semuanya. Pak Ketua. Ya, jadi pada prinsipnya saya sangat sependapat apa yang disampaikan beberapa pembicara bahwa revisi undang-undang desa pada prinsipnya kita semua sepakat ya, tetapi revisinya sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat desa. Saya kira keberadaan undang-undang desa selama kurang lebih 9 tahun ini kita melihat desa untuk sekarang ini ya, desa sekarang ini ibaratnya udah maju semuanya desa kalau kita lihat ya, dibandingkan sebelum keberadaan Undang-Undang Nomor 6. Saya kira yang paling utama adalah tujuan kita ini ya, tujuan kita ini dalam berdesa adalah bagaimana desa itu bisa menjadi desa mandiri ya, menjadi desa mandiri. Janganlah persoalan kondisi politis ini ya, kondisi politis ini harus dibawa ke desa. Kasihan dong dengan kondisi desa untuk sekarang ini. Karena ibaratnya ini ya, ibaratnya kita semuanya ini baru belajar tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan yang ada di desa, termasuk pengelolaan keuangan. Sehingga ke depan ini yang sangat penting buat kita semuanya, direvisi undang-undang desa itu, tetapi intinya adalah kita melihat ini bagaimana desa ini bisa menjadi desa mandiri, yang bisa mengelola intinya mengelola desa dengan baik sehingga PADS desa ini bisa lebih meningkat ke depan. Karena selalu kita kepikiran bahwa seperti apa dengan dana desa, seperti apa dengan ADD. Saya sepakat yang disampaikan tadi Pak Lukman Said dari Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Kita sepakat ini bahwa sampai sekarang ini ADD itu kan bersumber dari APBD yang dipotong 10%. Sehingga tunjangan BPD itu bersumber dari ADD. Sehingga seluruh kabupaten kota ini tidak sama. Apabila banyak desa baru DAU-nya itu kecil, ya, DAU-nya kecil, maka yakin dan percaya akan kecil juga tunjangan yang didapatkan oleh BPD termasuk kegiatan-kegiatan operasional pemerintahan desa. Kita berharap ini yang perlu dilakukan untuk sekarang ini di dalam revisi undang-undang desa adalah kalau memang pemerintah desa mendapatkan operasional 3%, bagusnya ke depan yang perlu kita pikirkan ini adalah perlunya operasional di bidang satu, ya. Dalam hal ini di APBD itu adalah bidang pemerintahan desa. Sehingga semuanya bisa dalam hal ini pendapatan atau tunjangan dan honor termasuk siltap itu bisa sama seluruh Indonesia apabila dana desa ini bisa dipergunakan. Kemudian yang perlu saya tanggapi di sini adalah saya kira Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah sudah jelas bahwa desa itu berada dalam wilayah pemerintah kabupaten kota, ya. Sehingga kalau memang ada permasalahan perangkat desa di dalamnya ini, tentunya kan di sini posisinya ada camat, ya. Camat itu ibaratnya adalah organisasi perangkat daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam hal membina langsung desa. Karena kenapa? Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu kan harus dikonsultasikan kepada camat dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis. Jadi di sini saya kira peran serta DPRD ini di dalam hal
apakah dengan posisi rapat kerja atau rapat dengar pendapat, ataukah dia memediasi? Seperti apa model pemberhentiannya? Kalau memang mau lebih lengkapnya lagi, ya saya kira direkomendasikan kepada inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap seperti apa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Jadi pada prinsipnya kita semua sepakat bahwa tujuan kita ini bagaimana desa itu bisa mandiri dan menuju desa sejahtera, dan rakyat desa benar-benar merasakan ini. Janganlah persoalan yang kita pikirkan semuanya ini harus berjuang ke sana kemari, hanya persoalan jabatan kepala desa 3 periode. Kalau saya tidak ada masalah, tapi tujuan kita ini adalah bagaimana pengembangan desa. Saya kira seperti itu, Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi Kadir. Beliau ini demisioner Sekjen Asosiasi BPD Nasional ya, dan domisili menjadi salah satu ketua BPD di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik, saya kira ini tadi seperti Pak Philip, memang kalau mau direvisi Undang-Undang Desa itu harus mendorong terciptanya desa mandiri. Kami mencatat sampai 2022 lalu desa mandiri itu masih 6.238 dari 74.961 desa. Jadi saya kira dengan sisa waktu yang tinggal setahun lagi pemerintahan ini berjalan, saya kira ini perlu dikebut untuk menghasilkan desa-desa mandiri di di 74.961 desa seluruh Indonesia. Saya kira ini, dan yang dana operasional dari dana desa, saya kira bunyinya ya tadi Pak Supriyadi harus ada operasional pemerintahan desa, sehingga baik itu pemerintah desa maupun BPD itu semua bisa teranggarkan melalui 3% dana desa untuk operasional. Saya kira itu beberapa penanya yang nanti akan direspon oleh ketiga narasumber. Saya ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR dulu, Pak Junimat Girsang, yang masih bersama kita, tentu saja. Pak Junimat, silakan responnya atau terhadap penanya tadi. Ya, saya kira sangat menarik ya. Bagaimana pembicaraan kita malam hari ini. Saya hanya mengkritisi begini. Kepala desa itu ya bekerja berbasis anggaran atau anggaran berbasis kinerja. Ini dulu pokoknya. Iya kan? Tentu anggaran berbasis kinerja. Tanpa anggaran yang betul-betul bisa dipenuhi, maka kinerja juga tentu tidak bisa maksimal. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita fokus tentang mata acara demo pada hari ini, sesungguhnya mereka itu meminta revisi ya dari hampir 70.000 kepala desa di Indonesia. Meminta revisi ya. Yang pertama mereka meminta ini yang bisa saya simpulkan ya, agar dilakukan penyesuaian persandingan ya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker itu. Nah, ini kan regulasi-regulasi ya, peraturan undang-undang yang tidak saling mengisi, saling berbenturan. Yang pertama. Yang kedua, tentu yang kita harapkan kalau percepatan dalam pembangunan desa itu mau betul-betul berjalan sesuai dengan harapan, tentu kewenangan desa harus diberikan penuh kepada mereka untuk menentukan arah pembangunan desa ya sebagaimana ketentuan kewenangan penyelenggara pemerintahan desa. Ini sangat perlu ya, termasuk pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Nah, kalau dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu ya memberikan satu kewenangan ke desa, tetapi program kebijakan itu ya termasuk alokasi anggaran ditentukan oleh Kementerian Desa. Sehingga proses demokrasi penentuan program dan anggaran melalui musyawarah desa menjadi tidak memiliki nilai dan wibawa.
Itu sesungguhnya. Padahal dijamin dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ya. Nah, ini saya kira hal-hal yang krusial yang harus diselesaikan ya melalui revisi undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua, sebagaimana telah disampaikan oleh teman-teman dari Sekdes ya dan teman-teman lain tadi, ya, tentu kan peran Kades itu adalah sangat strategis bagi pembangunan desa. Nah, kalau demikian, apa yang diperlukan? Itu tadi, dana operasional ya yang bisa menunjang kinerja para kepala desa dan perangkat desa di dalam membuat kebijakan yang baik. Untuk apa? Supaya masyarakat desa bisa merasakan ya kerja-kerja dari para kades dan para perangkat desa itu. Nah, kalau nanti ya alokasi dana untuk operasional para kepala desa dan para perangkat desa itu ya betul-betul sudah diberikan, tentu harapan kita mereka juga bisa bekerja secara maksimal. Ini sangat pokok saya kira. Ya, jadi jangan kita menafikan tentang seperti tadi kata salah satu Sekdes kalau nggak salah, ya kesejahteraan para kades dan perangkat desa ini paling perlu, Pak. Ya, bagaimana dia bisa mengelola sebanyak misalnya 1 sampai 2 M, sementara ya gaji dia itu hanya sampai 500 ke 1 juta, Pak. Ini kan hal yang perlu diperhatikan, ini kan manusiawi sesungguhnya. Nah, hal-hal inilah mestinya ya diatur nanti di dalam revisi undang-undang tentang desa itu. Satu, kedua menyangkut perpanjangan juga. Ya, dari 6 ke 9, saya kira itu sangat relevan sekali. Ya, sudah disampaikan bahwa 2 tahun pertama, ya, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga, mereka tidak bisa bekerja maksimal. Ya kan toh nggak ada ruginya. Paling masa untuk periodisasi itu yang berubah 3 kali menjadi 2 kali untuk pilkadesnya. Kan itu saja, nggak ada masalah. Ya kalau dulu kan kepala desa itu seumur hidup, Pak. Iya kan, seumur hidup dulu, Pak. Toh nggak ada masalah. Desa terbangun, walaupun dulu belum ada dana desa. Swadaya masyarakat, desa bisa berjalan, air bisa lancar, desa bisa bersih, misalnya. Iya kan? Nah, sekarang sudah disupport oleh pemerintah dengan dana desa. Tetapi kalau mereka tidak diberikan kesejahteraan, ya sulit juga, Pak. Ini sulit. Belum lagi intervensi dari kepala daerah. Iya kan? Kalau tadi dikatakan bahwa pembina dari kepala desa itu termasuk DPRD tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk itu. Ya DPRD itu ya setahu saya hanya fungsi pengawasan. Ya kan, bukan fungsi pembinaan, Pak. Nah, sekarang masalahnya fungsi pembinaan itu ada di Kemendagri yang perpanjangan tangan kepada kepala daerah. Ini jadi masalah, Pak. Kepala daerah bisa mempelintir posisi kepala desa. Apalagi misalnya masalah penjabat, Pak. Ini sekarang menjadi masalah penjabat ini. Ya. Di ratusan desa sekarang, bahkan ribuan desa sekarang, banyak kepala desa sudah berakhir masa jabatan. Bahkan untuk pilkada ditunda. Akhirnya apa? Kepala daerah intervensi, membuat para penjabat itu ya dari ASN. Ini kan tidak boleh, Pak. Iya kan? Filosofi pemilihan kepala desa itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat dan dipilih langsung, Pak. Tidak boleh penjabat kepala desa, Pak. Itu tidak boleh. Tentu ada misalnya sekdes, kenapa tidak PLTK sekdesnya? Misalnya, kenapa harus dari kepala daerah menunjuk bahwa ini adalah PLT? Nggak boleh, Pak. Nah, ini salah satu bagian dari poin-poin yang harus kita revisi dalam Undang-Undang 6 2014 nantinya. Saya kira ini poin penting ya karena desa ini adalah menjadi tonggak untuk bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi. Kita sekarang maju dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa lagi, Pak. Kalau desa sudah kita bangun, maka kemajuan desa ini akan bergeser ke kota. Tidak mungkin kemajuan kota bergeser ke desa, itu lain, nggak mungkin tuh, Pak. Ini mesti dibalik. Ya, kemajuan desa itu akan bergeser ke kota. Kemajuan kota tidak mungkin bisa bergeser ke desa, Pak.
Kalau kota sudah bangun, orang tidak mau lagi ke desa, Pak. Kan begitu. Nah, oleh karena itu kepada Bang Iwan dan kepada kita semua, ya, saya sekali lagi menyampaikan bahwa kami di DPR RI, ya, melalui Komisi 2, ya, sangat berharap supaya segera pemerintah menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dan direspon supaya bisa dimasukkan dalam prolegnas, ya, prolegnas yang diutamakan, bukan prolegnas menunggu, Pak. Prolegnas prioritas supaya dalam tahun ini bisa kita bahas itu, Pak, dan supaya tahun ini bisa selesai. Kalau tahun depan sudah tahun politik, Pak, ya, kenapa tidak sekarang kita selesaikan saja ini? Apa masalahnya? Kan cuma sekian poin yang mesti diatur, ya, supaya contoh misalnya supaya regulasi tempat ini itu tidak terjadi lagi, supaya mereka tidak bingung, ya kan? Anggaran dari pusat turun ke desa, tetapi program masih diatur pusat, kan ini aneh, Pak, kan aneh. Belum BLT dari Kemendes, BLT dari kementerian lain turun ke desa, ya kan? Sementara, ya, yang dipergunakan untuk menjalankan BLT itulah dana desa, kan tidak boleh, Pak, kan tidak boleh. Ya. Itu yang disebut regulasi yang tumpang tindih, yang mereka khawatirkan dan membuat para kepala desa ini bingung, Pak. Saya kira demikian, Bang Iwan. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa memperkaya, ya, Kasana Putra ucapkan malam ini. Baik, Bang Junimat Kirsang, terima kasih. Saya kira apa yang Pak Junimat sampaikan selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, saya kira ini mungkin bagian dari substansi revisi Undang-Undang Desa yang perlu dikejar, yang nanti akan diakomodir. Dan tadi beliau sudah sampaikan, pemerintah harus segera merespon dan mempunyai sikap terkait tuntutan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya kira ada banyak hal krusial yang Pak Junimat sampaikan, misalnya soal bagaimana musyawarah desa itu sebagai sebuah forum tertinggi itu dihormati dan kemudian tidak dikalahkan oleh sebuah peraturan menteri misalnya. Dan ada banyak lagi yang saya kira kenapa pentingnya Undang-Undang Desa direvisi, yaitu disesuaikan dengan perkembangan undang-undang saat ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya ke Pak Philip dulu. Mungkin Pak Philip juga bisa menjelaskan bagaimana tadi banyak pertanyaan soal BPD. Saya kira sudah cukup jelas ada pembahasan soal BPD di dalam draft revisi Undang-Undang Desa yang disiapkan oleh Komite 1 DPR RI. Silakan Pak Philip. Iya, baik. Terima kasih. Saya pikir tidak manusiawi, ya, sangat tidak manusiawi kalau aparat desa, kepala desa maupun perangkat desanya yang kemudian dibentuk berdasarkan undang-undang, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat desanya, tetapi dengan beban tugas yang begitu besar di daerah, tapi kemudian kesejahteraannya jauh api dari panggang. Saya pikir ini harus menjadi, atau Komite 1 akan menjadikan ini juga menjadi hal penting untuk turut memperjuangkan bahwa tingkat kesejahteraan ini jauh lebih penting. Artinya diberikan tugas tanggung jawab tentu harus juga diimbali dengan hak, dan kewajiban ini kan juga harus seimbang juga. Tidak semata-mata diberikan tanggung jawab tetapi kemudian haknya tidak sesuai. Saya pikir tidak ada alasan bagi kita untuk hak-hak aparatur desa ini seperti nilai yang disebutkan oleh teman-teman pengurus atau aparatur desa, ya. Jadi sekali lagi Komisi 1 berpandangan bahwa terkait dengan rencana amandemen undang-undang ini, maka tentu kita juga akan prioritaskan pada peningkatan kesejahteraan daripada aparatur desa. Nah, untuk mencapai ke sana, maka tadi DPD dalam konsep kita, dalam konsep rancangan kita adalah bagaimana kita memiliki otonomi desa. Penting sekali tentang otonomi desa ini. Artinya otonomi itu dalam definisinya adalah mengatur rumah tangganya, mengatur potensinya, mengatur sumber daya. Jadi pokoknya mengatur bagaimana urusan-urusan termasuk sumber daya alam yang ada di desa itu.
Saya atau kami Komite 1 punya pandangan begini. Memang kalau sumber-sumber dana desa ini sudah dari Kementerian Desa atau mungkin dari APBD kabupaten ataupun provinsi, tetapi kemudian ya dilihat daripada kondisi wilayah dan kemudian dilihat daripada kebutuhan desa, ini kan pasti juga masih sangat kurang. Oleh sebab itu ya kalau memang kita memiliki niat untuk membangun desa, maka ya mari kita bicara untuk memberikan semacam tanggung jawab, tetapi juga diberikan juga semacam hak yang seimbang. Nah itu yang pertama kaitan dengan hak-hak atau kesejahteraan daripada aparatur desa. Jadi sekali lagi bahwa dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi desa, maka desa itu harus punya kemandirian ekonomi. Dengan cara apa? Dengan kita memiliki, kalau kami sebut dengan bagi hasil desa. Bagi hasil desa. Apapun itu, investor atau investasi di wilayah desa itu. Maka desa itu wajib mendapatkan bagi hasil, ya tinggal diatur berapa persen untuk desa. Sehingga desa itu punya kemampuan ekonomi untuk mengelola potensi-potensi yang ada di desa. Jadi desa itu tidak sebaliknya desa yang kaya, justru kaya atas namanya, tapi miskin dalam tata keuangannya. Ini kita harus ubah itu. Saya ambil contoh seperti di Bali. Di Bali ada desa menurut undang-undang, tapi juga ada desa menurut adat. Dan saya coba lakukan riset di Bali. Ternyata desa adat di Bali itu telah memiliki aset yang sangat luar biasa, memiliki bank desa yang sangat luar biasa, memiliki aset desa yang sangat luar biasa. Ketika krisis COVID kemarin kita hadapi COVID, tetap pemerintahan adat itu bisa berjalan dengan baik di sana. Mereka bisa mengelola desa mereka dengan baik, dengan mempertahankan potensi-potensi desa yang ada. Jadi kalau kita sandingkan antara desa menurut undang-undang desa dan desa menurut desa adat di Bali, lebih siap adalah desa-desa adat itu karena mereka punya mengelola potensi-potensi desa menurut prakasa sendiri, kemandirian mereka sendiri, dan mereka punya potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk mempertahankan eksistensi desa adat. Saya pikir ini bagian yang memang penting dan perlu sekali. Coba kita berpikir ke depan bagaimana ada kemandirian desa, sehingga kalau pemerintahan akan berlalu, undang-undang akan berlalu atau berakhir, sistem akan berubah. Tetapi desa tetap desa dengan kemampuannya masing-masing. Desa tetap desa yang tidak hidup dengan ketergantungan. Tapi desa masa depan adalah desa yang kemandirian ekonomi dan mampu melaksanakan roda pemerintahan di desa dengan baik dan benar. Itu sebenarnya harapan dan keinginan kami dari Komite 1 khususnya di DPD. Makasih. Baik, Pak Philip, mohon maaf, mungkin bisa direspon singkat. Jadi Pak Philip yakin tidak ada dana desa di Papua Barat yang disalahgunakan untuk kegiatan kelompok kriminal? Kalau menurut pernyataan resmi daripada Polda Papua Barat, ada indikasi penyalahgunaan. Tapi ya kita sebagai asas praduga tak bersalah kan tidak bisa kita langsung klaim ya. Artinya harus ada pembuktian, harus ada persidangan. Ya saya khawatirnya ya sebagai senator dari Papua, saya khawatirnya jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa seolah-olah dana desa itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Yeah. Bagi saya tugas kepolisian kalau memang itu adalah pelanggaran dan kalau memang itu adalah kriminal, maka tugas institusi penegakan hukum untuk lakukan itu. Tapi kemudian jangan sampai tanda petik ada asumsi bahwa secara general itu dan dana desa ini disalahgunakan. Saya pikir itu kita mendukung proses penegakan hukum di desa dalam rangka memastikan bahwa anggaran desa itu dapat bermanfaat untuk pembangunan di desa. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira itu jelas pernyataan dari Pak Philip Wamafma, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Dan saya kira tadi ada tambahan yang menarik, bagaimana perlu ada perbaikan tata kelola bagi hasil desa. Saya kira ini
nanti bisa diakomodir dalam revisi Undang-Undang Desa yang sudah disepakati baik oleh DPD RI maupun DPR RI yang tadi sudah Pak Junimat sampaikan soal perbaikan tata kelola bagi hasil desa sehingga itu bisa mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa. Baik, saya ke Pak Lukman, Ketua Umum Adkasi. Pak Lukman masih sama kita nih. Pak Lukman? Oh ya. Silakan Pak, responnya singkat Pak Lukman. Ya pada intinya kalau direvisi Undang-Undang Desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Desa ini, kita minta semua stakeholder dilibatkan. Ya asosiasi BPD, asosiasi sekretaris, DPRD kabupaten, kan banyak asosiasi tuh. Ada juga asosiasinya Sekda, asosiasi bupati. Ya diundanglah untuk diskusi sehingga kalau ada terjadi revisi itu semua melakukan komunikasi, walaupun kita tahu bahwa itu hak kewenangannya pemerintah pusat dan kewenangannya DPR RI untuk itu membentuk panja apa dan segala macam, turun ke lapangan. Tapi saya minta duduk satu meja lah, sehingga apa yang menjadi kelemahan-kelemahan daripada Undang-Undang Nomor 6 ini, apa yang menjadi kelebihan bisa diminimalisir dan dibicarakan secara baik, sehingga kelemahan-kelemahan itu akan menjadi sebuah acuan untuk dimasukkan dalam pasal per pasal terhadap undang-undang tersebut. Sekali lagi minta ucapkan terima kasih banyak nih Mas Sulaiman atas sama-sama Pak. Ya. Baik. Nanti kita ketemu kembali. Oke, makasih. Oke, ya kita ketemu di Jakarta. Terima kasih Pak Ketum Pak Lukman Said, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Saya kira bagaimana rencana revisi Undang-Undang Desa itu ke depannya bisa melibatkan seluruh stakeholder, seluruh pihak terkait termasuk DPRD Kabupaten. Tadi yang disampaikan Pak Lukman Said. Mas Arya mau bicara apa Mas? Ya. Bisa 1 menit Mas, 1 menit. Bisa, masuk saja. Ya, dari mana Mas Arya? Dalam diskusi. Ya, ini kita dalam diskusi perubahan Undang-Undang Desa atau revisi Undang-Undang Desa. Itu kan kalibernya sudah tinggi sekali. Tadi kan tema yang diangkat kan masalah tunjangan, masalah gaji, masalah usia kekuasaan atau usia jabatan desa kan antara level undang-undang dengan isu yang dibawa kan jauh ini timpang sebenarnya Pak. Pada masalah desa hari ini misalkan neokorporatisme negara terhadap desa seperti yang dikatakan oleh Bang Julimat tadi bahwa dana desa diturunkan ke desa tetapi penggunanya diatur oleh pusat. Ini kan pembentukan desa oleh negara kan gitu. Ini kan lebih substansi daripada ngomongin gaji atau apa namanya tunjangan. Kedua, untuk Bang Junimat, misalkan hari ini ada desa dalam kawasan hutan, ada desa dalam kawasan tambang, ada desa dalam kawasan strategis nasional, yang mana dia ketika menggunakan dana desa itu bertentangan atau clash dengan izin konsesi, misalkan tambang, misalkan hutan. Ini kan harus diselesaikan. Bahkan hari ini desa yang memiliki ya poin itu aja Pak. Ya, mohon maaf, udah habis waktunya. Ya, saya harus serahkan ke Bang Junimat untuk closing statement. Baik, biar nanti direspon secara singkat. Ini tinggal 1 menit, dia katakanlah 2 menit. Baik, Bang Junimat Gibson, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Silakan Bang, sekalian closing statement-nya Bang. BPD-nya Pak, BPD-nya Pak. Halo. Ya, silakan Pak Junimat. Ya, makasih Bang Iwan dan teman-teman semua. Tentu harapan kami yang pertama, ini kan organisasi para kepala desa ada 3 yang saya tahu sekarang ini. Ada Abdesi, ada Papdesi kalau saya nggak salah. Jadi saran saya supaya ini semakin dahsyat dan semakin luar biasa, sebaiknya bersatu saja, ya, organisasi para kepala desa ini, supaya kita satu suara. Karena 3 yang kita terima ya dari organisasi kepala desa ini kadang-kadang berbenturan maksud dan tujuannya. Yang pertama. Yang kedua, tentu harapan kita, ya, para kepala desa melalui Abdesi atau melalui komunitas yang ada ini bisa mendorong pemerintah, membantu kami juga mendorong pemerintah supaya pemerintah sesegera mungkin merespon ya inisiatif DPR
dalam rangka untuk merevisi Undang-Undang 14 tahun 2006. Saya kira itu, Bang Iwan. Baik, terima kasih Pak Judimat Girsang, Pak Philip Wamafma, dan Pak Lukman Said, tiga narasumber, dan juga terima kasih ada sekitar 370 yang hadir menyaksikan kita di saluran YouTube channel TV Desa, cukup banyak, dan juga sekitar 80-an yang hadir di Zoom meeting. Terima kasih semuanya kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke atas diskusi kita malam ini, juga atas partisipasinya, memberikan pertanyaan dan pernyataan. Kita ketemu lagi Selasa yang akan datang dengan tema-tema yang insya Allah akan lebih menarik. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.